Bab 30, Penjelajah yang Perkasa. Peluru berdenting dan menempel ke lengan mekanik, menyebabkan daya tahannya menurun. Sebuah peluru menemukan bekasnya, mengenai Han Xiao di pundaknya dan melakukan 16 kerusakan, sekarat kemejanya dengan darah. Namun, yang dilakukannya hanyalah membuat Han Xiao gatal. Toleransi rasa sakit Han Xiao sangat tinggi, dan otot-ototnya yang kuat menghentikan peluru. Han Xiao menghancurkan lengan mekanik ke salah satu dada penjahat itu. Satu gedebuk keras, dan dia meledak di tempat. Dia kemudian melanjutkan untuk menarik preman miskin lainnya untuk digunakan sebagai perisai daging terhadap 4 preman yang telah bangkit kembali dan menembaki dia. Mengumpulkan semua kekuatannya, Han Xiao merobek pintu dari bautnya dan melemparkannya ke mereka sebelum kehabisan. Ces, salak rakun. Puluhan preman di seluruh jangkir disiagakan oleh tembakan dan mereka bergegas untuk membantu. Carol Jangkir adalah markas utama rakun, dan Han Xiao harus melangkah dengan hati-hati untuk menghindari dikelilingi. Dia menjarah pistol dari salah satu preman yang dia temui yang membuat segalanya lebih mudah baginya. Dengan refleksnya yang cepat, serta pemotretan dasar dan tujuan tepat untuk membantu mengoreksi tembakannya secara otomatis, Han Xiao mampu selalu memiliki keunggulan melawan para penjahat dalam pertempuran senjata. Jika dia bertemu sekelompok mereka, dia akan jatuh dan menghindar dan menembakkan tembakan mematikan saat dia menghindar. Satu-satunya batasan yang dia hadapi adalah amunisi, jadi dia akan menjarah majalah mereka setelah setiap gelombang. Jejak yang ditinggalkan Han Xiao berdarah dan penuh dengan mayat, dan rakun tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Han Xiao dengan mudah mengambil lebih dari 20 anak buahnya seorang diri. Namun, memang ada terlalu banyak penjahat yang berkonfrontasi dengan Han Xiao, membuatnya sulit baginya untuk mengambil inisiatif. Han Xiao bersembunyi di balik bingkai kendaraan dari sedan bekas ketika puluhan senjata ditembakkan ke arahnya, moncong mereka menyala malam itu. Badai peluru memekakan telinga, membuatnya sulit bagi Han Xiao untuk bahkan mendengar napasnya sendiri, dan sangat sulit untuk membalas tembakan. Untung ini adalah wilayahku. Tidak peduli apa, dia tidak mungkin bisa keluar dari ini sendirian. Petik 2. Rakun sangat marah. Aku akan membuatnya menyesal pernah dilahirkan. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bang 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 bang. Senapan mesin ringan ditembakkan dari sisi medan perang. Para preman mulai menurun jumlahnya ketika jeritan mereka memenuhi udara. Bisting Squad memasuki medan pertempuran. Dengan kedok malam, mereka langsung membanjiri preman-preman rakun yang tidak berpengalaman. Dari mana tentara bayaran ini berasal? Rakun takut setengah mati. Apakah mereka mengejar aku? Namun, tentara bayaran tiba-tiba berubah arah dan maju menuju Han Xiao sebagai gantinya, mengabaikannya. Tentara bayaran ini mengejarnya. Rakun menatap peristiwa yang terjadi dengan tidak percaya. Sebagai penjahat sendiri, ia memahami fakta sederhana bahwa semakin kuat seseorang, semakin kuat musuh-musuhnya. Fakta bahwa tentara bayaran ini rela mengambil risiko mengekspos diri mereka di ibu kota untuk mengejar Han Xiao berarti bahwa Han Xiao pasti bukan orang biasa. Dia teringat kata-kata Han Xiao. Kenapa kamu tidak mencoba memeriksa jaringan bawah untuk melihat hadiah terbaru? Dia tidak hanya berbicara besar. Siapa sebenarnya dia? Itu suara senapan mesin ringan. Target misinya telah muncul. Han Xiao dapat mengendus lokasi Bisting Squad dari moncongnya. 300 meter ke barat, 6 orang, 6 senapan mesin ringan. Han Xiao dengan cepat melakukan perhitungan di kepalanya. Daya tembak musuh sangat kuat. Tidak bijaksana bertemu langsung dengan mereka. Beruntung, aku siap dengan rover aku yang terpercaya. Han Xiao menghela nafas lega. Dia mengeluarkan remote kontrol layar sentuh yang telah ia buat untuk rover 1. Saat diaktifkan, umpan visual rover akan muncul di layar. Namun, layar sedang membaca, out of range. Han Xiao harus mencapai jarak 50 meter dari bajak untuk mengaktifkannya. Memperkuat dirinya sendiri, Han Xiao berdiri dan mulai berlari kembali di sepanjang jalan aslinya. Dia langsung diserang oleh tembakan senapan mesin ringan. Han Xiao memanfaatkan tumpukan sampah dan sampah untuk merunduk dan berlindung, bergerak maju menembus hujan peluru. Sial, ada begitu banyak perlindungan baginya di sini, kutuk anggota Bisting Squad yang berambut panjang saat ia mengisi ulang. Dia lebih cepat dari kelinci berdarah. Meskipun rencana awal mereka adalah untuk membunuh Han Xiao, mereka telah memutuskan untuk mengambil keuntungan dari pertarungan yang sedang berlangsung antara dia dan rakun untuk menutupi niat mereka. Dia sudah kelelahan. Masuk untuk membunuh. Kelly berteriak. Setelah pertumpahan darah sebelumnya, semua orang rakun sudah mati atau kehilangan semua moral dan tidak dapat bertarung. Melihat Han Xiao berlari dengan berani memberanikan Bisting Squad, dan mereka mengejar. Saat dia berlari, Han Xiao tiba-tiba merasakan bahaya dan merunduk. Peluru nyaris merindukannya, memotong seutas rambutnya. Setelah meluncur di bawah 2 mobil bekas lagi, ia akhirnya datang dalam jangkauan dengan bajak. Koneksi berhasil. Mengaktifkan. Di area istirahat, di tengah puing-puing dan debu, tutup kain pada troli dorong tiba-tiba mulai bergetar, dan 2 lampu merah muncul dari bawahnya.
Mata penjelajah. Mesin penjelajah mulai berputar, dan rodanya mulai berputar ketika Han Xiao mengemudikannya keluar dari area istirahat. Pada titik ini, pasukan sengatan lebah sudah sangat dekat dengan Han Xiao. Pertahanan Rover 1 tidak cukup kuat untuk menghadapi tembakan kolektif 6 senapan mesin ringan, jadi akan terlalu berisiko untuk mengirimnya langsung. Satu-satunya keunggulan yang dimiliki Han Xiao atas mereka adalah unsur kejutan, karena mereka tidak akan pernah membayangkan dia memiliki robot sebagai penguat. Han Xiao mengamati sekelilingnya untuk menemukan tempat yang cocok untuk penyergapan. Dia menemukan 2 mobil bekas di sepanjang jalur Bisting Squad yang miring sedemikian rupa sehingga tikungan yang mereka bentuk memberikan tempat penyembunyian. Han Xiao mengemudikan bajak untuk bersembunyi di dalam tikungan. Suara dari mesin Rover 1 ditutupi oleh kekacauan yang sedang berlangsung, dan hanya Kelly yang curiga ada sesuatu yang tidak beres. Naluri yang diperolehnya dari bertahan hidup melalui berbagai pertemuan hidup dan mati memberitahunya demikian. Berhenti sebentar, dia berkata kepada timnya, sesuatu tidak terasa di sini. Apa yang kamu temukan? Tanya pria berambut panjang. Itu masalahnya, aku tidak melihat apa-apa. Petik 2. Yah, itu tidak mungkin. Target sudah terpojok. Dia sudah mati. Petik 2. Pada saat yang tepat ini, pasukannya memasuki jarak tembak Rover 1, dan Han Xiao cepat dengan perintah itu. Dudu. Neraka menghujani mereka dari jari-jari Rover 1. Seluruh pasukan disapu bersih di tempat. Garis bawah. Mesin kamu, Rover 1 Tank Style telah menewaskan seorang tentara bayaran. Kamu telah memperoleh 800 XP. Mesin kamu, Rover 1 Tank Style telah menewaskan seorang tentara bayaran. Kamu telah memperoleh 800 XP. Mesin kamu, Rover 1 Tank Style telah menewaskan seorang tentara bayaran. Kamu telah memperoleh 800 XP. Kylie berhasil berlindung pada waktunya, tetapi dia tidak melarikan diri tanpa cedera. Beberapa peluru menembus wajahnya, membuatnya berdarah. Dia sudah hampir binasa bersama rekan-rekannya. Apa-apaan monster itu? Pria berambut panjang itu juga selamat, tetapi kondisinya jauh lebih buruk. Dia telah ditembak di perut dan banyak pendarahan. Kylie bisa mendengarnya mengerang kesakitan. Tiba-tiba, 2 lampu merah mulai berkilau dalam kegelapan, membuat takut duo yang berpikir bahwa beberapa jenis binatang buas mendekat. Lumpuh karena ketakutan, mereka hanya bisa menyaksikan ketika Rover 1 muncul. Sebuah robot. Kylie menatap Rover 1 dengan tak percaya. Dia menyesal tidak mempercayai instingnya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pikiran langsung Kylie adalah untuk mundur, tetapi pria berambut panjang itu tiba-tiba mengamuk dan menembaki penjelajah. Mati. Petik 2. Denting, bunyi berderang. Armor tipis Rover 1 perlahan-lahan penyok oleh rentetan itu. Melihat bahwa serangannya efektif, Kylie dan rekan satu timnya yang tersisa mulai bergabung dengan serangan balik. Garis bawah. Rover 1 Gaya Tank telah kehilangan 14 poin armor. Rover 1 Tank Style telah kehilangan 17 poin armor. Karena baju besi Rover 1 dibuat dengan bahan yang lebih rendah, itu sama sekali bukan tangki, dan integritas armadanya jatuh di bawah serangan trio. Hanya dalam beberapa detik rentetan, Rover malang itu berkurang menjadi sebongkah logam yang tidak berguna. Itu tidak bisa membantu, karena Han Xiao harus bekerja dengan dana terbatas, semua yang dia miliki dilengkapi bajak adalah senjata jari. Sial, di mana divisi 13? Petik 2. Tiba-tiba, seolah menjawab doa-doanya, suara pasukan berbaris mulai mengisi malam itu. Lucuti dirimu sendiri, seseorang berteriak. Cepat mundur, perintah Kylie segera. Pria berambut panjang itu mengosongkan majalah terakhir ke bajak dengan marah sebelum dia menyerah. Baik, ayo pergi. Namun, tepat ketika mereka akan melarikan diri, bajak tiba-tiba mulai menyerang ke arah mereka ketika mulai bersinar. Penghancuran diri. Ledakan yang memekakkan telinga membakar malam itu, menelan ketiganya. Sekitar 50 meter jauhnya, Liu dan agennya dikejutkan oleh ledakan besar. Sialan, Kutuk Feng Jun, ini seharusnya menjadi operasi rahasia. Dia sudah bisa membayangkan berita utama besok. Dari saat pertempuran antara Han Xiao dan Rakun telah dimulai, situasinya sudah di luar kendali, tembakan sendiri sudah menarik perhatian banyak warga sipil. Namun, karena mereka diperintahkan untuk bertindak hanya setelah pasukan sengatan lebah muncul, mereka hanya bisa terus menunggu dengan sedih, dan sekarang sudah terlambat. Han Xiao bangkit dan menyapu pasir dari rambutnya. Segalanya belum berakhir. Meskipun 2 tentara bayaran lainnya tidak seberuntung itu, Kylie berhasil lolos dari ledakan tepat waktu. Dia buru-buru bangkit untuk berlari ketika, tiba-tiba, orang lain selain Han Xiao mulai menembaki dia. Penembaknya tidak lain adalah Li Hui. Ingin mencuri membunuhku. Han Xiao mengerutkan kening. Dia harus menjadi orang yang menghabisi Kylie untuk hadiah bonus. Han Xiao mulai mengejar, dan dia berhasil mencegatnya dengan mudah dari samping.
Kylie menatap pria yang muncul di depannya dengan gentar. Han Xiao saat ini merasa seperti orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Mati. Kylie mengertakkan gigi dan mengangkat pistolnya ke api. Namun, sebelum dia bisa menarik pelatuknya, Han Xiao tiba-tiba mulai bergoyang dari sisi ke sisi saat dia mendekatinya seperti petinju veteran. Bingung, Kylie melepaskan beberapa tembakan, tetapi mereka semua dihindar atau diblokir oleh lengan mekanik. Bahkan tidak satu hit pun. Kylie benar-benar kewalahan. Dengan perkiraannya, tidak peduli seberapa kuat Han Xiao, dia paling tidak akan berada di level tentara bayaran elit. Hanya manusia super yang bisa bergerak lebih cepat dari peluru. Namun, apa yang dilakukan Han Xiao sama menakutkan dan sulit dipercaya, dia memprediksi lintasan tembakannya hanya dari sudut pistol. Itu adalah prestasi yang hanya bisa dilakukan oleh veteran yang paling berpengalaman, dan bahkan di seluruh dunia tentara bayaran, hanya ada dua yang dia tahu yang mampu melakukannya. Ekspresi ketidakpercayaan di wajah Kylie menghibur Han Xiao. Dibandingkan dengan saat itu ia mengemudikan sebuah mobile suit melalui baku tembak seluruh armada, ini hanya sepotong kue. Klik. Kylie mau tak mau kehabisan peluru dan dia berusaha keras untuk mengisi ulang. Namun, sudah terlambat karena Han Xiao telah menutup celah, tiba-tiba muncul di depannya. Lumpuh karena ketakutan, Kylie hanya bisa menonton dengan ngeri. Dia bisa mendengar otot-otot Han Xiao membuncit saat dia merentangkan lengan kirinya ke belakang untuk mempersiapkan ayunan yang kuat. Han Xiao memutar dengan kuat, mentransfer semua kekuatan dan momentum di tubuhnya ke lengan kirinya saat ia melepaskan kait yang menghancurkan, secara bersamaan berteriak, kelebihan. Black merokok mengepul keluar saat mesin lightweight mechanical arm round keras, mengirimkan gear dan pistonnya ke gear. Kekuatannya ditingkatkan sebesar 30%. Dan Han Xiao menabraknya langsung ke wajah Kylie. Hit kritis. Pukulan menghancurkan. Darah berceceran di mana-mana. Kylie mungkin selamat dari sejumlah panggilan akrab, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan melawan yang satu ini. Ketika Li Hui dan timnya tiba, mereka disambut oleh adegan mengental darah. Mayat Kylie terkulai lemas di tanah di samping Han Xiao yang berlumuran darah tanpa ekspresi, yang lengan mekanisnya tertutup potongan daging. Setengah dari wajahnya diterangi oleh api sementara separuh lainnya dengan suram diselimuti kegelapan. Seperti pengalaman para agen ini, mereka tidak bisa tetap tenang. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah menyelesaikan E-Class Quest Hunted, memperoleh 10.000 pengalaman. Kamu telah menyelesaikan kondisi bonus, bunuh semua 6 penyerang. Kamu telah mendapatkan kartu peningkatan level dasar. Terima hadiah, YT. Tidak, dipilih Han Xiao. Dia bisa menerimanya nanti. Jangan bergerak, teriak Li Hui setelah mengambil waktu sejenak untuk mendapatkan kembali akal sehatnya dari guncangan awal. Dia mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke Han Xiao. Han Xiao dengan tenang melepas lengan mekanik ringan sebelum mengangkat tangannya ke udara. Dua agen menyandang tas hitam di atas kepalanya untuk menghalangi visinya sebelum membawanya pergi, mungkin untuk membawanya ke divisi 13. Tentang waktu, pikir Han Xiao pada dirinya sendiri. Feng Jun tersentak ketika dia melihat sekeliling untuk melihat setelah pertempuran. 6 tentara bayaran dikeluarkan dengan mudah. Apakah itu kekuatan mesinnya? Petik 2. Pergilah mengumpulkan bagian apapun yang ditinggalkannya dan beritahu polisi untuk menindaklanjutinya, perintah Li Hui tegas. Setelah itu mereka mengantar Han Xiao ke mobil. Han Xiao duduk di kursi belakang yang diapit oleh dua agen. Meskipun dia tidak bisa melihat, dia bisa merasakan bahwa mereka berada di ujung jari mereka. Meskipun satu atau dua hal tidak berjalan tepat seperti yang direncanakan, semuanya masih dalam harapan Han Xiao. Itu adalah perjalanan yang tenang. Suasana di antara para agen sangat tegang, dan hanya suara mengemudi yang bisa didengar. Mereka telah diperintahkan untuk tidak berbicara dengan Han Xiao. Sebaliknya, Han Xiao tampak tenang sejak saat mereka muncul, yang membingungkan mereka. Sepertinya dia sudah mengharapkan mereka. Wajah Rakun menjadi gelap ketika dia melihat setelah pertempuran. Bawakan aku laptop, salaknya. Segera setelah dia masuk ke jaringan bawah tanah dan mengklik karunia, dia disambut oleh wajah Han Xiao. 1 juta hadiah. Dia diinginkan oleh organisasi kriminal. Wajah Rakun langsung memucat dan dia membanting laptop ke tanah dengan frustrasi. Sialan, dia benar-benar memiliki karunia padanya. Dan itu dikeluarkan oleh Raja Dunia Bawah, organisasi kriminal. Terkadang, ketidaktahuan bukanlah kebahagiaan. Sekarang setelah debu hilang, Ma Jie dan Huang Mao akhirnya muncul juga. Hanya dengan melihat akibatnya saja menyebabkan mereka bergetar tak terkendali. Rakun meledak dengan amarah ketika mereka datang kepadanya. Dia menendang Ma Jie ke tanah, berteriak, sialan kamu. Itu semua salahmu. Aku akan membuat kamu membayar untuk ini. Petik 2. Ma Jie mencengkeram perutnya kesakitan saat dia menggigil tak berdaya di tanah. Apa yang aku lakukan sekarang? Tiba-tiba, Rakun mendengar raungan sirene dan dia menoleh untuk melihat 7 atau 8 mobil polisi tiba di pintu masuk. Huff, polisi yang selalu terlambat.
Rakun merapikan dirinya sedikit sebelum naik untuk menerimanya. Dia tidak sedikit pun bingung dengan penampilan mereka karena, dari sudut pandangnya, dia adalah korban dan dia juga memiliki koneksi dengan mereka. Tapi sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, petugas yang bersenjata lengkap itu menekannya ke tanah untuk memborgolnya. Rakun panik, dan ketika dia berusaha membebaskan diri, dia berteriak, "Apa yang kalian lakukan padaku? Aku adalah korban di sini, oke. Aku tahu sekretaris komandan kamu." Petik 2. "Berhentilah membuang kekuatanmu," jawab petugas itu dengan jelas. "Ini adalah perintah Divisi 13. Mendengar Divisi 13, menyebabkan mata Rakun melebar dengan tidak percaya. Divisi 13 terlibat dengan hal-hal penting yang berkaitan dengan keamanan negara, mengapa mereka mengejarku? Pasti ada hubungannya dengan Han Xiao terkutuk itu. Divisi 13 membantunya. Mengapa? Pengkhianat kriminal. Divisi 13, Star Dragon, Intel. Kebenaran menyadarinya. Mereka ingin membungkamku." Dari saat Han Xiao menunjukkan wajahnya, nasib Rakun tersegel. Dia menjebakku. Menyadari hasil yang akan datang, Rakun mulai gemetar ketakutan dan marah. "Han Xiao, aku mengutuk leluhurmu." Petik 2. Sementara itu, Ma Jie sangat terkejut oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba pingsan dan jatuh ke tanah. Ketika tas di atas kepala Han Xiao akhirnya dilepas, dia mendapati dirinya berada di ruangan yang terang. Butuh beberapa detik bagi matanya untuk menyesuaikan diri dengan cahaya. Dia duduk di kursi logam dingin di depan meja. Itu adalah ruang interogasi yang khas dengan cermin satu arah ke sisi Han Xiao. Dua orang duduk di seberang meja, Li Hui dan Feng Jun. "Izinkan aku memperkenalkan diri, aku seorang perwira intelijen dari Divisi Pertahanan Strategis Star Dragon," berbicara Feng Jun. "Ini bukan pertama kalinya kami bertemu. Apakah kamu ingat aku?" "Aku ingat," jawab Han Xiao dengan acuh tak acuh. "Pria dengan dompet yang sangat besar." Feng Jun terdiam. "Tidak bisakah kamu membicarakannya?" "Divisi 13, Li Hui," memperkenalkan Li Hui. Baik ekspresinya maupun cara bicaranya dingin. Divisi Pertahanan Strategis Star Dragon terdiri dari 13 bagian secara total dan disebut sebagai Divisi 13. "Haruskah kita memanggilmu Han Xiao, atau Zero?" tanya Feng Jun. "Apapun yang kamu suka." "Potong omong kosong," sela Li Hui. "Jelaskan mengapa organisasi kriminal memiliki hadiah $1 juta untukmu dan beritahu kami semua yang kamu tahu." "Kenapa aku harus memberitahumu?" tanya Han Xiao yang bingung. Li Hui tertawa dingin sebagai tanggapan. "Menurutmu tempat apa ini? Jika kami ingin kamu berbicara, kamu harus bicara." Petik 2. "Jadi bagaimana jika aku tidak melakukannya?" ejek Han Xiao. "Tembak aku." "Apakah kamu pikir aku tidak akan berani?" bentak Li Hui. Cukup, tenang. Han Xiao, kamu harus tahu kita bersama pemerintah. Jika kamu bekerja sama, kami tidak akan memperlakukan kamu dengan buruk." Petik 2. Han Xiao tersenyum dan bergeser di kursinya untuk mengambil postur yang lebih nyaman sebelum menjawab. "Polisi yang baik, polisi yang buruk. Seberapa usang taktik ini? Dapatkah kamu setidaknya mencoba sesuatu yang berbeda? Aku, untuk satu, punya sesuatu untuk gadis-gadis cantik." Harus berbicara dengan dua lelaki tua yang keras itu sangat mematikan. Pelayanan dengan senyum, mengerti. "Ayo, tersenyum." Petik 2. Han Xiao langsung memukul paku, membawa Feng Jun kaget. Feng Jun terbatuk datar dan berkomunikasi dengan Li Hui melalui pandangan, yang mengerti pesan itu. Dia tiba-tiba berdiri dengan marah dan menunjuk Han Xiao sambil berteriak, "Ini bukan tempat bagimu untuk mencoba dan bertindak lucu. Aku memiliki kekuatan untuk memenjarakan kamu selama yang aku inginkan." Petik 2. "Betapa menakutkan," ejek Han Xiao sebelum tiba-tiba menghapus senyum dari wajahnya dan menambahkan, "Aku dari organisasi kriminal." "Ancaman, apakah kamu pikir hal-hal seperti itu akan berhasil pada aku? Ayo, kamu membuat orang bodoh dari dirimu sendiri. Jika kamu ingin kami bekerja sama, tentu saja. Tunjukkan padaku ketulusanmu. Dapatkan seseorang yang cukup berkualitas untuk berbicara kepada aku. Kalian berdua tidak." Saat Han Xiao menyelesaikan kalimatnya, dia menarik ke atas pengekangannya, membanting kursi begitu keras hingga bergema di ruangan kecil itu. Feng Jun dan Li Hui saling memandang. Tugas mereka hanya untuk memahami posisi Han Xiao, dan Han Xiao tahu betul ini, itulah sebabnya ia bertindak tanpa rasa takut dengan tujuan untuk menyatakan bahwa ia masih memiliki sesuatu di balik lengan bajunya. Tiba-tiba, sebuah suara yang dalam dipancarkan melalui speaker di ruang interogasi. "Terserah kamu, aku akan bicara denganmu." "Siapa kamu?" tanya Han Xiao saat dia menoleh ke cermin satu arah yang jelas. "Divisi 13, Direktur Intelijen. Apakah aku memenuhi syarat untuk berbicara dengan kamu?" Petik 2. "Aku kira kamu akan melakukannya," jawab Han Xiao dengan acuh tak acuh. Kedua mata Li Hui dan Feng Jun berkedut. Orang yang tak tahu malu. Direktur Intelijen membiarkannya meluncur dan mulai bertanya, "Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu berasal dari organisasi kriminal."
Han Xiao mengoreksinya di tengah pidato. Jadi, kamu sudah sepi. Iya nih. Apa posisi kamu? Tenaga riset logistik. Apa yang kamu teliti? Mesin dan senjata. Kamu bohong, potong Direktur Intelijen. Bagaimana itu bisa menjelaskan hadiahmu jutaan dolar? Han Xiao tersenyum, dia sudah mengharapkan pertanyaan ini. Daripada memanggilku pembohong, bukankah kalian sudah menganggap bahwa aku memiliki semacam intel yang berharga? Bukankah itu sebabnya kamu telah menyelidiki aku dari kejauhan? Jawabnya, intel memang dapat digunakan sebagai senjata, tetapi hanya di tangan yang tepat. Aku membiarkan jejak aku terbuka untuk membuktikan kesediaan aku untuk bekerja sama. Aku bukan musuhmu. Organisasi kriminal adalah, dan mereka juga musuhku. Petik 2. Mengapa kami harus repot-repot bekerja sama dengan kamu? Tanya Direktur Intelijen sebagai balasan. Lihatlah ke sekelilingmu, kamu berada di wilayah kami. Kami memiliki segala macam alat untuk membuat kamu berbicara. Petik 2. Han Xiao berhenti untuk tersenyum dengan tenang sejenak sebelum tiba-tiba berkata, log pesan, kalender galaksi tahun 687, tanggal 14 Juni. Lokasi sinyal, planet Aquamarine. Tujuan, basis ke-8 planet Black Star. Isi pesan ini sangat rahasia. Petik 2. Direktur Intelijen tetap diam selama 10 menit penuh. Li Hui dan Feng Jun memberi permulaan ketika mereka menyadari bahwa meskipun apa yang dikatakan Han Xiao tidak masuk akal bagi mereka, itu jelas intel yang berharga bagi direktur yang pada gilirannya harus menyampaikan informasi tersebut ke petinggi untuk instruksi lebih lanjut. Setelah menunggu lama, Direktur Intelijen berbicara melalui pengeras suara lagi. Namun kali ini, dia terdengar sangat serius. Apakah kamu yakin? Tanyanya langsung. Bagaimana aku bisa tahu tentang Black Star? Baik. Direktur Intelijen mengenakan ekspresi muram. Jika intel yang diberikan Han Xiao kepadanya benar-benar benar, itu sangat penting untuk tidak hanya Star Dragon, tetapi seluruh planet. Han Xiao menyeringai. Dia jelas datang dengan persiapan matang. Di era eksplorasi, ada 3 kekuatan galaksi yang telah berperang selama puluhan ribu tahun. Meskipun butuh waktu lama, ketiga kekuatan akhirnya mencapai kesepakatan dan menghentikan pertempuran mereka. Mereka sepakat untuk bekerja sama demi perdamaian, ketertiban, dan kemajuan. Alam semesta sangat luas, dipenuhi dengan banyak bintang dan bentuk kehidupan yang berkembang di setiap sudut. Sejumlah besar data dan informasi terus-menerus disiarkan ke seluruh alam semesta melalui teknologi, dan penggabungan pemikiran dan kehendak semua kehidupan di alam semesta memunculkan sebuah fenomena yang dikenal sebagai bisikan alam semesta. Meskipun alam semesta tampak tenang dan statis di permukaan, sebenarnya sibuk dengan aktivitas. Semua jenis peradaban mengalami fase yang sama, dari mengagumi ruang hingga bertanya-tanya apakah mereka satu-satunya. Dalam keangkuhan mereka akan menaklukkan galaksi masing-masing sebelum memasuki alam semesta yang luas, berpikir bahwa mereka adalah yang ditakdirkan, hanya untuk menemukan bahwa mereka tidak sendirian, dan jelas tidak istimewa sama sekali. Alam semesta yang dieksplorasi dapat dilihat dibagi menjadi banyak sektor. Sebagai contoh, sabuk hancur, Starfield kuno, spiral perak, dan lautan kemurnian. Suatu sektor terdiri dari puluhan gugus bintang, masing-masing berisi banyak galaksi yang pada gilirannya menampung sistem planet atau sistem bintang yang diberi kode angka, rumah bagi planet-planet yang tak terhitung banyaknya. Bersama-sama, mereka membentuk lanskap universal yang mendebarkan dari game galaksi. Satellite Belt, Colton Group, The Garden 9 Test System, planet Aquamarine. Ini pada dasarnya adalah tempat Aquamarine di alam semesta yang luas. Koordinasinya yang tepat akan mengambil kombinasi kata dan angka yang diturunkan menggunakan matematika kompleks untuk menggambarkannya. Kekuatan antar bintang yang bersentuhan dengan Aquamarine adalah peradaban maju dari The Garden, Kedolas. Black Star, yang dimaksud Han Xiao pada awalnya adalah bagian dari Kedolas, tetapi mereka memisahkan diri dalam upaya untuk merebut kekuasaan dan sekarang musuh bebuyutan. Dunia, galaksi, sangat besar, dan banyak kekuatan dan peradaban saling berselisih satu sama lain. Tingkat kemajuan peradaban sebagian besar bergantung pada kemampuan perjalanan ruang angkasanya. Karena Kedolas dapat dengan bebas melakukan perjalanan antar sistem tanpa bergantung pada lubang cacing atau stargate yang diciptakan oleh peradaban maju sekalipun, mereka dianggap sebagai peradaban galaksi, beberapa tingkat lebih tinggi dari planet Aquamarine. Jika organisasi kriminal benar-benar melakukan kontak dengan Black Star dan mendapatkan dukungan mereka, segalanya akan sangat suram bagi 6 negara. Kekuatan jahat seperti mereka tidak mengindahkan aturan eksplorasi yang ditetapkan oleh 3 kekuatan, perjanjian universal saat ini dalam edisi revisi ke-7. Fakta bahwa Aquamarine telah dihubungi oleh kekuatan antar bintang adalah informasi rahasia yang dirahasiakan oleh 6 negara. Oleh karena itu, Direktur Intelijen percaya Han Xiao berbicara yang sebenarnya, dan inilah yang membuatnya sangat gugup. Namun, kenyataannya adalah bahwa organisasi kriminal tidak melakukan kontak seperti itu dengan Black Star. Han Xiao hanya mengada-ada karena itu tidak mungkin untuk memverifikasi. Itu adalah taktik licik untuk membuat mereka tidak hanya menghargai dia, tetapi juga mengambil tindakan terhadap organisasi kriminal. Selain itu,
Itu akan membantunya menyelesaikan pencarian utamanya, jadi mengapa tidak? Semua planet pemula terletak cukup jauh satu sama lain. Namun, ada layanan wisata galaksi khusus yang dapat dihubungi selama ia memiliki perangkat yang mampu transmisi antar bintang. Mereka akan secara otomatis menemukan transmisi dan datang ke pembeli. Selama seseorang memiliki cukup uang, bahkan melakukan tur penuh di seluruh alam semesta bukanlah hal yang mustahil. Lagi pula, jika pemain di planet yang berbeda tidak dapat bersatu, bagaimana kompetisi dan turnamen diadakan di galaksi? Sebagian besar acara permainan diadakan di planet netral atau tidak berpenghuni. Dapatkan aku peta Star Dragon dan pena, tanya Han Xiao tiba-tiba. Feng Jun pergi untuk mengambil barang-barang dan meletakkannya di atas meja. Han Xiao mengambil pulpen dan memutari 3 lokasi di peta, berkata singkat, ini adalah 3 pangkalan rahasia organisasi kriminal di Star Dragon. Perlakukan itu sebagai bukti ketulusan aku. Petik 2. Kamu hanya tahu 3. Han Xiao memutar matanya ke dalam. Tentu saja tidak, tapi kamu bisa memeriksa yang ini dulu. Kita bisa bicara lebih banyak setelah itu. Petik 2. Apa kondisi kamu? Tanya Direktur Intelijen akhirnya. Feng Jun dan Li Hui mengamati Han Xiao dengan cermat. Aku hanya ingin kita bekerja sama melawan kriminal, jawab Han Xiao dengan senyum misterius. Itu saja, pikir Direktur untuk dirinya sendiri. Aku akan menyampaikan pembicaraan kita ke atasan. Maaf, tetapi kamu harus terus tinggal di sini untuk sementara waktu. Petik 2. Klik. Mic dimatikan. Han Xiao mengerutkan kening saat dia mengguncang borgolnya. Jangan terlalu lama. Aku hanya punya hari libur. Petik 2. Direktur, Wakil Direktur, 13 kepala seksi, dan beberapa petinggi divisi 13 lainnya dengan cepat berkumpul di ruang konferensi untuk membahas bagaimana melanjutkan dengan Han Xiao. Han Xiao memiliki pengetahuan tentang informasi penting. Dengan bantuannya, kami akan dapat meluncurkan serangan yang tepat di pangkalan organisasi kriminal. Dia adalah mekanik, dan telah menunjukkan kemampuan tempur setara dengan agen elit. Dia bersedia bekerja sama. Baca kepala intelijen dari laporan yang disusun. Aku percaya bahwa kita bisa menaruh kepercayaan padanya dan bekerja sama, tambahnya. Setelah beberapa detik hening yang tidak menentu, Menteri Dalam Negeri adalah orang pertama yang mengajukan keberatan. Tidak mungkin. Bagaimana jika intel yang dia berikan kepada kita salah? Petik 2. Divisi 13 dipecah menjadi 2 faksi, garis keras, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, dan konservatif, yang dipimpin oleh Menteri Intelijen. Kedua faksi duduk terpisah. Itu sangat tidak mungkin, jawab Menteri Intelijen. Dia adalah pembelot dari organisasi kriminal, dan hanya memiliki kesempatan untuk hidup jika dia mendapatkan perlindungan kita. Tidak ada alasan untuk meragukan kesediaannya untuk bekerja sama. Petik 2. Yang kamu tahu, itu hanya tindakan yang rumit. Menteri Dalam Negeri membalas. Aku sarankan kita menahannya dan mengambil intel darinya dengan paksa. Divisi 13 tidak perlu bernegosiasi dengan siapapun. Petik 2. Kamu konyol. Tindakan seperti itu tidak pantas. Han Xiao telah menunjukkan ketulusannya kepada kita, apa yang harus kita lakukan adalah menerimanya dan bekerja sama melawan musuh bersama. Petik 2. Itulah yang akan dilakukan seorang pengecut. Kamu adalah definisi dari orang yang tidak punya otak. Di bawah kepemimpinan juru bicara masing-masing, anggota lain dari 2 faksi mulai terlibat dalam pertukaran penghinaan. Meskipun kedua faksi menghargai intel yang dimiliki Han Xiao, satu faksi ingin berteman dengannya dan bekerja sama, sementara faksi lain melihatnya sebagai ancaman potensial. Pertengkaran itu tampak seperti hampir meningkat menjadi perkelahian. Direktur dan wakil direktur hanya menonton. Direktur adalah orang yang paling berkuasa di divisi 13, sedangkan wakil direktur sebenarnya adalah seorang birokrat yang ditugaskan oleh atasan untuk melakukan pengawasan. Dia juga disebut sebagai direktur administrasi. Bukan hal yang aneh jika terjadi perebutan kekuasaan untuk posisi direktur di sebuah institusi seperti divisi 13, tetapi wakil direktur sebenarnya tidak dapat diganggu dengan banyak hal sama sekali. Ambil contoh sekarang, dia telah duduk diam sejak awal tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah rohnya telah meninggalkan tubuhnya dan sedang melakukan perjalanan keliling dunia. Dia mungkin bahkan lebih peduli dengan apa yang akan dia makan malam nanti. Nah, jika kamu menganggap pendahulunya yang ambisius berakhir dengan tuduhan pengkhianatan secara misterius, ingin mempertahankan kerendahan hati bisa dimengerti. Direktur, di sisi lain, adalah seorang pria berwajah bermartabat yang memerintahkan rasa hormat. Dia merenung sejenak sebelum berbicara dalam benaknya, karena kamu ingin bekerja sama dengannya dan mengendalikannya, bukankah ada solusi yang sempurna? Mari merekrutnya ke departemen. Petik 2. Kerumunan orang yang bertengkar itu langsung bubar, keheningan pun terjadi. Garis-garis keras itu menatap sutradara dengan tatapan kosong. Apa-apaan? Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana jika motif Han Xiao tepat untuk menyusup ke kita? Itu bertentangan dengan kebijakan kerahasiaan kita. Direktur tiba-tiba berteriak, kami akan menyelesaikannya seperti yang selalu kami lakukan, kami akan memberikan suara. Petik 2.
Kaum konservatif bersukacita. Selain dari satu menteri netral, setiap faksi memiliki tepat 6 orang. Dengan suara sutradara, mereka kemungkinan besar akan memenangkannya. Di sisi lain, garis keras panik. Tiba-tiba, Menteri Dalam Negeri berbicara, aku pikir Departemen Logistik akan cocok untuknya. Tidak hanya akan memaksimalkan kegunaannya sebagai mekanik, kita akan dapat menjaganya tetap diawasi karena dia akan berada di dalam markas. Petik 2. Dia sudah mengundurkan diri ke hal yang tak terhindarkan. Untuk sekali ini, kaum konservatif setuju dengannya. Departemen Logistik memang pilihan terbaik karena Han Xiao akan dikurung di markas besar. Namun, direktur tiba-tiba memotong, karena bagaimanapun kita akan memanfaatkan bakatnya, mungkin juga menugaskannya ke Departemen Operasi Rahasia. Suasana di ruang konferensi tiba-tiba membeku. Semua menteri berbalik dan memandang ke arah menteri netral, menteri rahasia yang berada di tengah menguap. Apa? Aku. Kalau begitu sudah beres, kata direktur itu sambil membanting meja. Kata-kata dan tindakan mungkin menipu, tetapi motifnya tidak. Kami akan membiarkan dia bergabung dengan Departemen Operasi Rahasia setelah memverifikasi lokasi yang dia ungkapkan. Petik 2. Para menteri semua telapak tangan sendiri. Apapun yang membuat kamu bahagia, bos. Wakil direktur menguap untuk memecah keheningan. Sudah waktunya untuk menyelesaikan apa yang ada di menu kantin hari ini. Petik 2. Setelah konferensi, Menteri Intelijen dan Menteri Logistik melanjutkan ke Departemen Logistik bersama untuk memeriksa lengan mekanik ringan. Mereka tertarik untuk melihat keahlian Han Xiao untuk mendapatkan wawasan tentangnya. Personel yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan adalah Luo Xuan, S. Departemen Logistik. Dia adalah mahasiswa studi permesinan terbaik sepanjang tahun di Western Capital University, dan telah direkrut langsung ke Divisi 13, di mana keunggulannya yang berkelanjutan membuatnya mendapatkan bantuan dari atasannya. Ada rencana untuk memindahkannya ke Departemen Rahasia. Dia sempurna, terlepas dari terlalu sombong. Mulai. Luo Xuan mulai bekerja dengan mekanik ringan, tetapi tiba-tiba dia berhenti dan melaporkan, itu dienkripsi. Mesin biasanya dipasang dengan enkripsi untuk mencegah pembongkaran yang tidak sah dan membalikkan rekayasa. Pengetahuan majelis dasar yang dimiliki Han Xiao datang dengan metode untuk menginstal enkripsi semacam itu. Enkripsi yang telah dia instal akan membuat mekanik kelas E untuk memecahkan. Terbukti, Han Xiao telah mengantisipasi serangkaian acara ini. Rover One juga dienkripsi, tidak penting, karena sudah hancur sendiri. Bisakah kamu memecahkannya? Tanya Direktur Intelijen. Tidak masalah, jawab Luo Xuan yang percaya diri. Dia tidak berpikir bahwa mungkin bagi mekanik yang tidak dikenal untuk membuat kunci bahwa dia, seorang jenius, tidak bisa memecahkan. Namun, 20 menit kemudian, dia tidak membuat kemajuan, dan berkeringat deras. Enkripsi 4 lapis. Apakah bajingan yang membuat mesin ini gila atau semacamnya? Enkripsi 4 lapis sangat rumit untuk diretas karena kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan internal mesin hancur, menjadikannya tidak berguna. Luo Xuan bingung bagaimana melanjutkan. Wajah Direktur Intelijen sudah lama menjadi gelap. Bisakah kamu memecahkannya atau tidak? Jangan buang waktu aku. Petik 2. Luo Xuan menekan kejengkelannya dan, dengan gigi terkatup, menjawab, enkripsi ini terlalu rumit. Aku perlu lebih banyak waktu. Petik 2. Cukup, aku tidak punya waktu untuk menunggu kamu. Katakan saja apa yang ada di tanganmu. Petik 2. Wajah Luo Xuan menjadi gelap karena ketidaksenangan dan dia menjawab, frustrasi, keahlian itu sendiri tidak ada yang istimewa. Hanya enkripsi yang dibuat dengan baik. Terasa seperti penciptanya adalah udik yang memperlakukan sampah seperti harta. Petik 2. Mata Direktur Intelijen berkedut, tetapi dia pergi tanpa mengatakan apapun. Anak buahnya mengambil lengan mekanik ringan. Rencananya berikutnya adalah melakukan pengujian pertempuran yang sebenarnya di pangkalan germinal yang diungkapkan Han Xiao kepada mereka. Dia sebenarnya lebih tertarik pada bajak, itu memalukan itu dibakar tanpa bisa dikenali. Divisi 13 mungkin kuat dan perkasa, tetapi orang tidak akan pernah memiliki cukup senjata baru. Departemen penelitian selalu dialokasikan dengan potongan terbesar dari anggaran, namun orang-orang bodoh yang tidak berguna hanya tahu cara membuat omong kosong yang tidak berguna seperti bom lengket 2 sisi, senjata melengkung yang tidak berfungsi sama sekali, dan puting palsu untuk menyembunyikan jarum racun. Mereka bahkan punya versi pria dan wanita. Petik 2. Departemen Operasi Rahasia telah menaruh dendam terhadap tim peneliti sejak 2 agen mereka keracunan diri karena kegagalan fungsi pakaian. Sementara itu, direktur menelepon ke orang tua Jangkung. Aku sudah memastikan bahwa Han Xiao akan bergabung dengan tim Ops Rahasia. Kerja bagus. Terima kasih. Orang tua, apakah dia benar-benar layak melakukan semua ini? Tanya direktur dengan rasa ingin tahu. Hehe, intel tidak semua yang dia tawarkan. Aku punya perasaan bahwa dia akan memainkan peran penting dalam pertempuran melawan organisasi kriminal. Petik 2. Di tempat lain,
gedung pencakar langit yang hancur dirayapi dengan tanaman merambat. Di bawah, jalanan terasa dingin dan kosong, dan serpihan pecahan kaca berserakan di deretan toko. Toko-toko berada dalam kekacauan total, jelas, mereka telah dijarah. Sepotong koran menguning dari siapa yang tahu tahun apa menari-nari di jalanan, terbawa angin sepoi-sepoi. Cahaya bulan menyaring melalui awan debu tebal untuk meminjamkan sedikit kilau ke kota itu, satu-satunya sumber cahaya kota. Ini adalah kota yang ditinggalkan. Dulunya itu milik negara besar, tetapi bahkan bangsa besar ini tidak ada lagi, dan orang-orangnya telah pindah ke tempat lain. Kondisi kehidupan di sini sangat buruk sehingga bahkan pengembara menghindari tempat ini. Kota-kota lain yang tak terhitung jumlahnya telah ditinggalkan dengan cara yang sama selama beberapa dekade terakhir perubahan. Begitu orang-orang pergi, hutan-hutan beton dan baja yang ditinggalkan ini menjadi lahan subur bagi tumbuh-tumbuhan. Menurut Intel Han Xiao, organisasi kriminal memiliki 3 pangkalan di dalam wilayah Star Dragon. Salah satunya ada di sini. Petinggi negara telah terkejut dan marah untuk mengetahui keberadaan pangkalan kriminal di negara ini. Dalam 24 jam, pasukan telah dikirim dari pangkalan militer terdekat untuk menyerang. Saat ini, kota itu dibombardir. Lebih dari selusin kendaraan militer lapis baja telah memasuki kota, dan suara tembakan dan tembakan meriam tidak ada hentinya. Jeritan memenuhi malam. Namun, pertarungan di permukaan hanyalah pengalih perhatian. 3 agen rahasia telah ditugaskan untuk menyusup ke markas. Mereka baru saja tiba di pintu samping. Li Yalin adalah seorang agen dengan izin level 4. Seorang wanita muda yang cantik dengan kulit yang sangat putih, ia mengenakan hoodie kuning di atas celana ketat kompresi hitam yang menonjolkan tubuhnya yang seksi, hidungnya berdarah. Dia memiliki tubuh atletis. Li Yalin mengangkat kedua tangannya ke atas ketika dia meregangkan punggungnya, menunjukkan fleksibilitas yang mengesankan dalam tubuh miliknya yang melengkung indah dan proporsional. Dia jelas yang paling riang dan energi dari ketiganya. Dia berhenti mengunyah permen karetnya untuk mengeluh, aku akhirnya bisa istirahat karena cedera pemimpin aku, tetapi mereka memanggil aku kembali begitu tiba-tiba untuk misi darurat. Apakah agen bukan manusia? Petik 2. Lambert terus memoles belati diam-diam. Lambert adalah S dari sebuah skuad rahasia dan tidak resmi selama masa militernya, dan ia diam-diam dipindahkan ke Departemen Operasi Rahasia setelah pembuangannya. Dia mengenakan seragam gaya militer, dan di atas selusin belati di pinggangnya, ada senapan sniper hitam di punggungnya. Misi ini, tampaknya sangat penting, tergagap Liao, seorang pria setinggi 1,7 meter yang tampak sangat muda. Dia adalah peretas sel 3 orang ini, dan membawa tas berisi alat tim. Dia berada di tengah-tengah meretas pintu. Tidak butuh waktu lama baginya. Ketiganya bertukar pandangan sebelum masuk. Li Yalin memimpin bagian depan sementara Lambert mengambil bagian belakang. Mereka meretas banyak gerbang teknologi tinggi dengan mudah ketika mereka menuju ruang server. Organisasi kriminal sangat berhati-hati dengan informasinya. Setelah basis dikompromikan, mereka akan memutus aksesnya ke jaringan mereka, menghapus semua jejak data, dan mengaktifkan ledakan EMP untuk menghancurkan perangkat keras. Oleh karena itu, mereka selalu tetap sulit dipahami ke 6 bangsa, sampai Han Xiao tiba. Ketiganya dengan cepat tiba di basement 2, di mana ruang server berada. Tiba-tiba, Lin Yao, yang memantau umpan yang diretas, mulai berseru, ada penjaga yang mendekat dari belakang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah tim penjaga muncul di hadapan mereka. Li Yalin adalah yang paling cepat bereaksi. Dia meledak dengan cepat sehingga penjaga bahkan tidak bisa menarik senjata mereka tepat waktu. Melompat dengan anggun ke udara, Lin Yalin melakukan split udara untuk menendang 2 penjaga depan di kepala mereka, menjentikkan leher mereka secara instan. Kekuatannya sama mengesankannya dengan fleksibilitasnya. Dia mendarat di tangannya dan menggunakannya sebagai poros untuk memutar seluruh tubuhnya. Kakinya mulai bersinar kuning saat dia mengulurkannya sambil berputar, dengan mudah menyapu kerumunan penjaga. Petinju bayaran. Penjaga yang tersisa terakhir akan memanggil bala bantuan ketika seberkas perak melintas di koridor. Belati menembus tenggorokannya, mengakhiri hidupnya. Lin Yalin dan Lambert dengan mudah menghilangkan pasukan penjaga yang lengkap. Tiba-tiba, lampu di koridor berubah merah ketika sirene mulai meraung. Kami telah ditemukan. Ada sejumlah besar penjaga menuju ke arah kami. Pangkalan sedang dikunci, seru Lin Yao. Cepat dan retas pintu ruang server. Aku sudah di sana. Aku membutuhkan setidaknya 3 menit, tetapi para penjaga akan tiba dalam waktu kurang dari 1 menit. Aku tidak bisa membypass firewall dalam waktu singkat. Maaf. Jawab Lin Yao yang berkeringat deras saat dia dengan panik mengetik dengan kecepatan yang luar biasa. Segera, mereka bisa mendengar suara langkah kaki yang berasal dari kedua ujung koridor. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di koridor. Meskipun Li Yalin dan Lambert yakin untuk membunuh jalan keluar mereka, misi itu sepertinya sia-sia. Oh benar, bukankah mereka memberi kami beberapa peralatan baru, kenang Li Yalin tiba-tiba. Dia buru-buru mengambil kasing hitam panjang dari tas Lin Yao dan membukanya untuk mengungkapkan lengan mekanik logam. Lengan mekanik ringan. Bagaimana benda ini seharusnya digunakan?
Apakah kalian membaca manual? Petik 2. Geser lengan kiri kamu melalui itu dan aktifkan dengan ibu jari kamu. Jawab Lin Yao buru-buru. Aku tidak tahu apakah itu akan meledak. Maksudku, itu adalah departemen penelitian. Sudah dikenal di seluruh divisi 13 bahwa apapun yang diproduksi departemen riset berisiko untuk digunakan. Kami tidak punya pilihan. Li Yalin mengertakkan giginya saat dia memasukkan tangannya ke lengan mekanik. Lengan mekanik mulai berputar. Aku baik-baik saja. Dia bersuka cita, ekspresi takjub di wajahnya. Dia menabrak lengan mekanik ke pintu baja dan terkejut bahwa itu menyebabkan penyok besar, jadi dia terus melemparkan pukulan ke arah itu. 20 detik kemudian, tepat ketika penjaga tiba, pintu terbuka. Ketiganya buru-buru memasuki ruangan. Hampir saja. Li Yao segera mulai bekerja. Penguncian digital selesai 57%. Jika dia cukup cepat, dia tidak hanya akan dapat membuat cadangan data pangkalan, tetapi juga menggunakan aksesnya untuk meretas langsung ke brankas Germinal Organization. Dengan ruangan yang bertindak sebagai benteng, Lin Yalin dan Lambert mampu memanfaatkan kemampuan tempur mereka yang menakutkan untuk digunakan sepenuhnya. Li Yanlin bersinar dengan aura kuning saat dia dengan cepat dan anggun mengirim penjaga yang menyerang dengan tongkat logam di atas lengan mekanik ringan. Pukulannya begitu kuat sehingga mereka menghancurkan tulang penjaga melalui baju besi anti peluru mereka. Sementara itu, Lambert melemparkan belati keluar dari dalam ruangan. Mereka bangkit kembali untuk menemukan tanda mereka dengan akurasi yang menakutkan. Pasangan itu menyebabkan sejumlah besar korban. Meskipun penjaga berjumlah lebih dari 100, mereka tidak dapat melakukan apapun. Tiba-tiba, akses jaringan dan catu daya terputus, dan seluruh tempat menjadi gelap. Mengisi, teriak Li Yalin. Lambert dan Lin Yao mengikuti dengan cermat saat mereka berjuang keluar. Jeritan memenuhi basis. Ketika mereka akhirnya melarikan diri, Lin Yao runtuh dengan lemah ke tanah, masih gemetar ketakutan. Li Yalin dan Lambert tampak terbiasa dengan pemandangan itu. Li Yalin mengutak-atik lengan mekanik ringan. Dia telah menyukainya. Aku ingin tahu siapa yang menemukan lengan mekanik ini. Mungkinkah itu Luo Xuan? Dia bertanya-tanya dengan lantang. Siapa yang tahu, tetapi aku memang mendengar bahwa dia dijadwalkan untuk bergabung dengan operasi rahasia. Itu mungkin, duga Lin Yao ketika Li Yanlin menatapnya dengan penuh kasih. Pertempuran berlangsung selama 2 jam, dan itu adalah operasi paling sukses Star Dragon hingga saat ini. Mereka tidak hanya menghancurkan seluruh basis Germinal, mereka juga berhasil mengumpulkan sejumlah besar data. Para petinggi di divisi 13 senang, dan itu tidak akan mungkin terjadi tanpa intel Han Xiao. Namun, masa lalu Han Xiao dan masalah Black Star tetap menjadi misteri karena informasi yang dikumpulkan Lin Yao secara alami tidak menyebutkan mereka. Log pesan Black Star dibuat, sementara eksperimen Valkyrie adalah rahasia besar. Kembali di markas, Li Yalin dengan enggan mengembalikan lengan mekanik ringan. Apakah lengan mekanik berguna? Tanya atasannya. Li Yalin mengangguk. Semuanya berkat misi kami yang sukses. Siapa yang menciptakannya? Petik 2. Itu, aku tidak bisa memberitahumu. Mata Yalin berbinar. Itu akan tergantung pada atasan. Li Yalin menyerah dengan melecehkan atasannya yang bungkam dan pergi ke departemen logistik untuk mencari Luo Xuan. Lambang rahasia di dadanya memastikan jalannya yang mulus, mengabaikan keributan yang terus-menerus yang disebabkan oleh kehadirannya. Meskipun semua departemen di divisi 13 berstatus sama, departemen terselubung penuh dengan agen-agen elit, batuk agensi elit, sehingga mereka dihormati oleh semua departemen lainnya. Li Yalin tiba-tiba berbalik ke arah kerumunan yang mengikutinya dan dengan keras menyatakan, aku mencari Luo Xuan. Semua orang memandang Luo Xuan dengan iri, memilihnya. Apakah OP Ops rahasia ada di sini untuk merekrut aku? Dia bertanya-tanya. Menekan kegembiraannya, dia menjawab, aku Luo Xuan. Bagaimana aku harus memanggil kamu? Petik 2. Li Yalin. Apa yang bisa aku bantu? Tanya Luo Xuan. Apakah kamu yang menemukan lengan mekanik itu? Lengan mekanik. Luo Xuan segera memikirkan lengan mekanik ringan yang membuatnya kehilangan muka. Mungkinkah itu tidak berfungsi? Luo Xuan merayakan dalam hati. Apakah ada semacam masalah? Tanyanya dengan wajah lurus. Tidak ada yang seperti itu. Aku baru saja menemukannya sangat berguna. Aku ingin membuat pesanan pribadi. Petik 2. Luo Xuan membeku malu karena kekek-kekek pecah di antara kerumunan. Dia mengoceh dengan keras tentang betapa tidak berartinya dia berpikir lengan mekanis itu bagi seluruh departemen. Aku tidak menemukannya, jawabnya sambil tersenyum paksa. Kalau begitu katakan sebelumnya. Buang-buang waktu aku. Petik 2. Wajah Luo Xuan menjadi gelap. Tiba-tiba, Feng Jun, yang telah lewat, datang dan berkata, identitas penemu adalah rahasia besar. Tolong jangan menebak atau mendiskusikannya. Petik 2. Li Yanlin kaget. Sangat rahasia. Saat kerumunan bubar, yang bisa dipikirkan Luo Xuan hanyalah ancaman yang ditimbulkan oleh mekanik misterius ini kepadanya.
Aku tidak akan membiarkan dia bersenang-senang jika dia bergabung dengan Departemen Logistik. Di tempat lain di fasilitas rahasia. Bos, Base 45 telah dihancurkan. Oleh siapa? Star Dragon. Bagaimana mereka belajar dari basis kita? Tidak yakin. Pangkalan organisasi kriminal tersebar di seluruh dunia. Namun, hanya sedikit dari mereka yang berada di dalam wilayah 6 negara, dan pangkalan-pangkalan utama itu hampir berhibernasi sepanjang tahun untuk mencegah deteksi. Bagaimana mereka bisa menemukan markas kita? Apakah ada mata-mata di antara kita? Petik 2. Hanya segelintir petinggi di organisasi yang tahu lokasi pangkalan rahasia mereka. Akan sangat menghancurkan jika salah satu dari mereka menjadi pengkhianat. Bos memutuskan bahwa dia harus melakukan pembersihan. Tentu saja, Han Xiao memang datang ke pikirannya. Namun, ia mengesampingkannya karena sepertinya tidak mungkin bagi Han Xiao untuk mengakses informasi rahasia sebagai subjek tes yang rendah. Tetap saja, pikiran tentang Han Xiao menyebabkan darahnya mendidih. Sudah lama sejak karunia itu dikeluarkan, namun masih belum ada kabar tentangnya. Kamu tentu bisa berlari cepat, tapi aku akan menghancurkanmu cepat atau lambat. Nikmati hari-hari kamu yang tersisa selagi bisa. Petik 2. Bos tertawa dingin. Han Xiao telah hilang selama 3 hari sekarang. Kemana dia pergi? Lukian dengan cemas mondar-mandir. Apakah dia tersesat? Itu semua salahku. Seharusnya aku membelikannya ponsel. Kamu bilang dia orang asing, bukan? Dia bahkan tidak tahu tempat ini dengan baik. Apa yang harus aku lakukan? Jadilah optimis. Mungkin dia baru saja meninggal, kata Patua, Lu. Petik 2. Kakek, mengapa kamu begitu bias terhadapnya? Petik 2. Patua Lu terus mengangkat hidungnya dengan santai. Sebuah ide terlintas di benak Lukian. Kakek, bantu aku meminta seseorang untuk mencarinya. Dia memohon. Kamu mau? Dengus kakeknya. Ketika kamu mencuri buku-buku aku, apakah kamu ingat bahwa aku adalah kakek kamu? Petik 2. Itu tidak penting sama sekali. Maafkan aku. Tidak mungkin. Kamu benar-benar tidak akan membantu. Aku tidak akan membantu. Tiba-tiba, Lukian tersenyum dengan cerdas. Kalau begitu aku akan membantu kamu menjual semua anggur berkualitas yang telah kamu sembunyikan di bawah lantai di kamarmu. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kakekmu orang yang picik? Kamu hanya ingin menemukannya, bukan? Aku akan melakukannya. Patua Lu langsung mengubah nadanya. Terima kasih, kakek, jawab Lukian dengan senyum terluas. Patua Lu menghela nafas. Dia terus melakukan panggilan telepon ke pria tua jangkung itu. Oi, orang tua, apakah Han Xiao dibawa pergi oleh kalian? Petik 2. Kamu menebak. Apa yang dia lakukan? Dia tidak melakukan apa-apa, kami hanya ingin bekerja dengannya. Petik 2. Jika dia tidak melakukan apa-apa, maka biarkan dia pergi sekarang, atau cucuku akan merusak koleksi anggurku. Aku tidak bisa, itu melanggar aturan. Petik 2. Potong omong kosong itu, kaulah yang menetapkan aturan. Kamu masih berutang satu kepada aku untuk terakhir kalinya, ingat. Aku tidak peduli, lepaskan saja Han Xiao sekarang. Petik 2. Pria tua jangkung itu memutar matanya dengan jengkel. Baiklah, aku mendapatkannya. Si tua Lu dengan sedih meletakkan telepon. Mengapa aku harus membantu serangga itu? Dia menghela nafas, mengingatkan masa lalunya sendiri. Han Xiao telah tinggal di sel satu orang yang mewah selama 3 hari terakhir. Dia tampaknya tidak sedikit pun khawatir tentang situasinya, alih-alih, dia lebih peduli dengan menjadi lebih kuat. Dia sedang berkonsultasi dengan antarmuka. Setelah mengumpulkan total 90.000 pengalaman baru-baru ini, ia memutuskan untuk meningkatkan Basic Combat LV. 8 ke LV, 9 sebelum menebus kartu peningkatan skill. Kartu perunggu bercahaya muncul di tangan Han Xiao. Dengan pikiran, itu menghilang menjadi partikel cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang memasuki dahinya. Han Xiao bergidik ketika gelombang energi membuncah dari dalam. Ketika itu stabil, Han Xiao bisa merasakan bahwa dia telah menjadi lebih kuat. Garis bawah. Basic Combat LV. 10 Max plus 10% kerusakan tidak bersenjata, 2 STR, 1 END. Banyak skill memberi bonus stat pada level tertentu. Batas level hanyalah awal, Meskipun tingkat karakter Han Xiao tidak bisa ditingkatkan lebih jauh untuk saat ini, ada cara lain untuk menjadi lebih kuat. Garis bawah. Basic Combat telah dinaikkan ke level maksimal. Kamu telah memperoleh 1 poin bakat. Baik, aku memiliki 16 poin bakat sekarang. Han Xiao juga menggunakan beberapa pengalaman untuk meningkatkan Basic Shooting ke LV. 8,
meninggalkannya dengan 20.000 pengalaman yang ia maksudkan untuk bertaruh pada cetak biru. Sementara cetak biru dapat dijual ke pemain lain untuk mendapatkan uang dan pengalaman kembali dalam permainan, perdagangan NPC dimonopoli oleh serikat dan guild karena kuota. Tentu saja, itu bukan masalah bagi Han Xiao sekarang, karena dia benar-benar tidak memiliki pesaing. Dia bermaksud mengembangkan klien besar, dimulai dengan divisi 13. Garis bawah. Lanjutkan dengan perpaduan bakat. Senjata dasar plus majelis dasar. YT. Kombinasi ini akan menggunakan 10.000 pengalaman. Memastikan. Garis bawah. Selamat, kamu telah menemukan golok lipat. Lanjutkan dengan perpaduan bakat. Senjata dasar plus komposisi bahan dasar. YT. Kombinasi ini akan menggunakan 10.000 pengalaman. Memastikan. Garis bawah. Selamat, kamu telah menemukan bubuk mesiu tinggi peledak. Mata Han Xiao bersinar. Bubuk mesiu tinggi peledak adalah salah satu penemuan yang lebih baik. Tidak hanya penerapannya bermacam-macam, tidak sulit untuk membuat sama sekali dengan pengetahuan yang diperlukan. Itu adalah salah satu barang yang paling diperdagangkan kembali dalam permainan. Parang lipat di sisi lain, adalah penemuan yang mengecewakan. Seperti namanya, itu hanya parang dengan pisau lipat. Itu jelas merupakan senjata untuk pemula, dan Han Xiao bisa dengan mudah menemukan sesuatu seperti ini bahkan tanpa cetak biru. Kalau saja aku telah menemukan beberapa senjata jarak jauh, bukannya ini. Setidaknya aku punya sesuatu yang layak. Namun demikian, karena itu adalah sesuatu yang baru bagi Aquamarine, itu tidak sepenuhnya tidak berharga. Hanya karena semua mekanika mempelajari pengetahuan yang sama tidak berarti mereka akan menciptakan hal yang sama. Sebelum Han Xiao pindah, bertonton penemuan dan penemuan masih dilakukan secara teratur. Memang, tidak semuanya praktis, tetapi setidaknya mereka memunculkan kemungkinan. Han Xiao harus melakukan dan bekerja dengan 2 cetak biru ini. Selama berada di Germinal Organization, ia berhasil mengumpulkan 60.000 pengalaman. Dia pasti akan dapat menghasilkan lebih banyak di Star Dragon setelah bergabung dengan divisi 13. Tiba-tiba, antarmuka menyala. Garis bawah. Misi kelas A, Fall of the Germinal. Tingkat kemajuan, 1,6%. Sepertinya divisi 13 telah bergerak. Han Xiao terkejut dengan nomor itu. Berbicara secara logis, dengan betapa besar dan kuatnya organisasi Germinal itu, bahkan menghancurkan salah satu pangkalan mereka seharusnya tidak memiliki dampak sebesar itu pada mereka secara keseluruhan. Dalam permainan, perang antara organisasi Germinal dan 6 negara sebagian besar adalah bola balik, dengan tidak ada pihak yang dapat memiliki keuntungan yang jelas. Namun, ada suatu titik waktu di mana 6 bangsa mampu memojokkan organisasi Germinal, dan kemenangan tampaknya sudah pasti. Namun, mereka tidak dapat mengakhiri perang karena organisasi Germinal memiliki kartu truf di lengannya, protokol kiamat. Oleh karena itu, menyelesaikan misi tidak mungkin. Kecuali Han Xiao entah bagaimana bisa mematikan protokolnya. Protokol kiamat adalah pilihan terakhir, dan meskipun menyelamatkan organisasi dari kehancuran, banyak anggota Germinal kecewa dan terombang-ambing sebagai hasilnya. Sebagian besar orang yang bergabung dengan organisasi Germinal adalah orang-orang yang menyimpan dendam terhadap 6 bangsa, dan percaya pada janji pemerintah baru. Namun, tidak satupun dari mereka yang benar-benar ingin melihat dunia terbakar. Jika aku bisa mengungkap kebenaran. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Terlalu dini baginya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Beberapa saat kemudian, Feng Jun akhirnya kembali. Dia membawa Han Xiao kembali ke ruang interogasi di mana Menteri Intelijen datang untuk berbicara dengannya lagi. Lokasi pangkalan telah dikonfirmasi. Kami percaya pada ketulusan kamu sekarang. Para atasan telah memutuskan untuk menjadikanmu anggota divisi 13. Petik 2. Aku melakukannya. Dalam hati, Han Xiao menghela nafas lega. Sepertinya hubungan baik dengan Oldie tinggi telah terbayar, dia berpikir sendiri. Dia tahu bahwa pria tua jangkung itu pasti punya andil dalam hal ini. Petik 2. Dan departemen telah memutuskan bahwa kamu akan bergabung dengan operasi rahasia. Kamu akan ditugaskan ke pasukan. Petik 2. Apa? Ekspresi Han Xiao berbicara tentang keluhannya. Fajar Era baru telah melihat hilangnya nyawa yang tak terhitung jumlahnya, mengakibatkan kurangnya tenaga kerja dan bakat. Sementara ini mengakibatkan 6 negara harus melonggarkan kriteria rekrutmen mereka di seluruh papan, Departemen Rahasia tidak pernah bisa dikompromikan. Ini pasti perbuatan lelaki tua jangkung. Pikir Han Xiao, apakah dia sangat menyukaiku? Tentu saja, bisa bergabung dengan operasi rahasia adalah hal yang baik. Han Xiao tidak hanya akan bisa mengenal orang-orang yang lebih kuat dan lebih berpengaruh, dia juga akan dapat langsung mengambil bagian dalam peristiwa-peristiwa penting yang akan terjadi di Star Dragon. Antarmuka menyala. Garis bawah. Kamu telah membuka kunci reputasi dengan faksi baru. Reputasi kamu dengan divisi pertahanan strategis Star Dragon telah meningkat sebanyak 300.
Star Dragon Divisi Pertahanan Strategis Divisi 13 Netral 300 per 1000 izin level 1. Ada 8 level reputasi, benci, bermusuhan, menentang, tidak ramah, netral, ramah, terhormat, dan dihormati. 300 reputasi adalah natural. Sebagian besar faksi memerlukan reputasi, ramah, untuk mengakses manfaat kontribusi. Feng Jun memberikan ponsel hitam kepada Han Xiao saat dia terbatuk, berkata, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi penghubungmu. Jangan pernah mematikan ini. Petik 2. Oh baiklah, itu sebenarnya tidak penting, bukan? Kata Han Xiao dengan ramah. Mengapa kamu selalu sangat tidak menyenangkan untuk diajak bicara? Itu adalah ponsel yang tampak sederhana dengan antarmuka yang terlihat sederhana, dan hanya mampu melakukan panggilan dan mengirim pesan. Han Xiao bermain dengan telepon di tangannya ketika dia bertanya, aman, kan? Yakinlah, dienkripsi. Satu hal lagi, setelah Menteri Intelijen. Aku harap kamu bisa memberi kami cetak biru mesin kamu, termasuk yang untuk lengan mekanik ringan dan penjelajah yang kamu gunakan. Meskipun memberi mereka cetak biru akan memberinya poin kontribusi, itu juga akan membuatnya kehilangan monopoli atas mereka. Divisi 13 pasti akan memproduksinya secara massal. Han Xiao menggelengkan kepalanya sebagai penolakan, dan menteri hanya mengangkat bahu. Pada akhirnya, yang benar-benar mereka hargai adalah intel yang dimiliki Han Xiao. Jika dia tidak mau memberi mereka cetak biru, maka jadilah itu. Oh, benar. Bagaimana jika seorang agen membuat pesanan pribadi dengan aku? Tanyanya. Kami tidak memiliki aturan yang menentang itu, jawab menteri, yang membuat Han Xiao senang. Feng Jun melanjutkan untuk menarik tas hitam di atas kepala Han Xiao sekali lagi. Mobil berhenti, dan Han Xiao didorong keluar dengan tas hitam masih di atas kepalanya. Ketika mobil mulai melaju, Han Xiao melepas tas hitam itu dan menemukan dirinya beberapa jalan jauhnya dari bengkel. Ketika dia melihat ke atas, dia bisa melihat beberapa bulan berkilau di langit malam. Tes, kenapa semua kerahasiaan itu? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Namun demikian, Han Xiao merasa cukup senang karena telah mencapai tujuannya. Dia bersenandung riang saat kembali ke bengkel. Hanya ketika dia sampai di pintu masuk barulah dia sadar bahwa menghilang selama 3 hari akan sulit untuk dijelaskan. Han Xiao melangkah ke dalam bengkel untuk melihat Luqian yang cemas mondar-mandir. Karena suatu alasan, dia menjadi geram melihat pria itu. Mengapa kamu hanya kembali sekarang? Apakah kamu tahu betapa khawatirnya aku? Kamu orang asing. Aku pikir sesuatu mungkin terjadi pada kamu. Petik 2. Han Xiao memasang, apakah ada sesuatu yang terjadi? Ekspresi dan menatapnya dengan kosong. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Berjalan-jalan. Bisakah kamu setidaknya mencoba mencari alasan yang lebih baik? Aku pikir, itu alasan yang cukup bagus. Baku tembak di tempat barang rongsokan dilaporkan pada berita kemarin. Aku pikir kamu terjebak di dalamnya atau sesuatu dan... Luqian mulai mengomel. Mengomel sama sekali tidak mengganggu Han Xiao sama sekali, sebaliknya, itu memberinya perasaan hangat dan tidak jelas. Namun, Pak Tualu tampaknya merusak momen itu. Kamu kembali hidup-hidup, sangat mengecewakan. Petik 2. Aku akan memberimu ponsel selama beberapa hari ke depan. Biaya akan dipotong dari gaji kamu, kata Luqian. Tidak perlu, aku sudah punya, jawab Han Xiao sambil mengeluarkan ponsel hitamnya. Meskipun mereka mengatakan kepadanya untuk tidak berbagi nomor dengan orang lain, kencangkan divisi 13. Ketika dia melihat telepon hitam itu, Pak Tualu memberi kejutan. Dia menarik Han Xiao ke sudut. Ini adalah telepon divisi 13. Kamu bergabung dengan divisi 13. Petik 2. Jadi, kamu tahu apa ini? Karena kamu telah bergabung dengan divisi 13. Keluar dari bengkel aku. Petik 2. Kamu bisa pergi jika mau, aku tidak pergi. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku, kenapa kamu mau? Pak Tualu tiba-tiba berhenti. Apakah kamu mencoba merayu cucuku? Dia menatap tajam. Tidak, Han Xiao menjawab dengan tergesa-gesa. Namun, tiba-tiba, ekspresi Pak Tualu menjadi aneh. Hei Little Han, sekarang aku memikirkannya. Cucuku tidak semudah itu lagi. Apa yang kamu pikirkan tentang dia? Petik 2. Han Xiao segera menegang. Lu tua, seperti kata pepatah, melon yang dicuri itu tidak manis. Tapi setidaknya kamu akan punya melon. Selain itu, kami membutuhkan anak laki-laki untuk meneruskan nama keluarga. Petik 2. Kami tidak menyeret aku ke pohon keluarga kamu. Petik 2. Hehe, serang selagi setrika panas. Hanya ada begitu banyak yang bisa aku bantu, tambahnya sambil menepuk pundak Han Xiao sebelum menuju ke atas, membuat Han Xiao benar-benar bingung. Orang tua yang menginginkan keturunan itu menakutkan. Han Xiao berbalik, dan dengan ngeri, Luqian telah berdiri di belakangnya sepanjang waktu.
Dia menatap Han Xiao dengan mata besar dan cerah yang tampaknya berada di ambang air mata. Ini salah paham. Jay brengsek. Luqian menutupi wajahnya yang memerah dan berlari ke atas. Tidak seperti itu. Bagi Luo Xuan, beberapa hari berikutnya adalah hari yang gelisah. Dia takut Han Xiao akan bergabung dengan Departemen Logistik dan mencuri pusat perhatian darinya. Ketika akhirnya sampai di kepalanya, dia pergi mencari sutradara untuk bertanya tentang Han Xiao. Informasinya diklasifikasikan, kata Direktur Logistik berperut besar, yang selalu tersenyum, ketika dia bertanya. Yang bisa aku katakan adalah dia bergabung dengan Divisi 13. Hati Luo Xuan tenggelam ketika dia mendengar berita itu. Apakah dia akan bergabung dengan logistik, atau penelitian? Direktur menggelengkan kepalanya. Tidak juga, dia bergabung dengan operasi rahasia. Dia akan mulai dalam beberapa hari. Petik 2. Berita itu mengejutkan Luo Xuan. Bagaimana mungkin beberapa pria tak dikenal yang muncul entah dari mana langsung direkrut ke dalam operasi rahasia? Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun, namun aku masih dalam penelitian. Ini tidak adil. 1 minggu setelah insiden tempat barang rongsokan, bos dunia bawah tanah dari 6 kabupaten lainnya berkumpul untuk membahas masalah penting, hilangnya rakun. Dengan menyatukan potongan-potongan puzzle, mereka dapat mengungkap bahwa Divisi 13 memiliki andil di dalamnya, dan ini mengejutkan mereka semua. Apa tepatnya yang dilakukan rakun untuk membuat marah singa yang perkasa? Rakun pasti telah menyinggung Divisi 13 entah bagaimana. Dia mungkin sudah mati, kata bos Distrik 2, yang telah memprakarsai pertemuan itu. Semua bos yang hadir memiliki ekspresi serius. Meskipun mereka biasanya bertindak tinggi dan perkasa di depan bawahan mereka, mereka semua tahu bahwa Divisi 13 dapat dengan mudah memusnahkan salah satu dari mereka. Mereka benar-benar hanya penjahat kecil. Bagaimanapun, ibu kota barat adalah pusat pemerintahan, dan mereka hanya tikus-tikus selokan yang bersembunyi. Faktanya, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan broker intelijen dan senjata api di daerah kumuh. Setidaknya orang-orang itu memiliki pendukung yang kuat. Siapa yang ingin mengambil alih Distrik 7? Tanya bos Distrik 2. Semua orang diam. Tidak ada. Meskipun para bos biasanya saling bertarung untuk wilayah, tidak ada dari mereka yang berani mengambil alih Distrik 7 tanpa memahami mengapa Divisi 13 mengambil tindakan. Baik, maka kita akan membiarkannya terbuka untuk darah baru. Sekarang rakun telah dihapus dari gambar, pasti akan ada orang-orang ambisius di gengnya yang bangkit untuk merebut kekuasaan. Tentu saja, bukan karena mereka bersedia membiarkan saingan baru muncul. Sebaliknya, karena situasi di Distrik 7 masih belum jelas, mereka hanya menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Tidak akan terlambat untuk menyingkirkan bos baru begitu semuanya stabil. Kehidupan Han Xiao di bengkel kembali normal. Setelah beberapa hari, ia meminta uang muka bulan pertama untuk memesan beberapa bahan dari Divisi 13. Saat ini, dia sedang memeriksa peluru merah gelap yang tergeletak di telapak tangannya. Itu diukir dengan pola api. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Peluru peledak tinggi menyebabkan ledakan dalam radius 3 meter setelah mengenai target. Meskipun itu adalah deskripsi yang sangat sederhana, itu sebenarnya sangat kuat. Peluru dengan daya ledak tinggi memasukkan gel dan gas pembakar yang sangat mudah terbakar yang bisa menyala jauh lebih mudah daripada amunisi penusuk baju besi tradisional. Mereka akan meledak segera setelah bersentuhan dengan udara, dan peluru itu sendiri juga akan dikonsumsi dalam ledakan, tidak meninggalkan apapun di belakang. Metode untuk membuat agen pembakar dijelaskan secara rinci dalam cetak biru, dan meskipun Han Xiao tidak dapat memahaminya dengan baik, karena ia belum belajar kimia dasar, ia masih dapat membuatnya dengan mengikuti instruksi. Dari peluru pistol hingga peluru penembak jitu, selama beberapa hari berikutnya, Han Xiao membuat lusinan peluru yang bisa meledak. Dia juga menggunakan beberapa logam berkualitas baik untuk membuat 2,5 kg, 0,65 meter foldable knife dengan 13-19 damage. Itu adalah pisau yang sepenuhnya hitam dengan ujung berujung segitiga, dan meskipun itu tidak benar-benar ideal untuk pertempuran, itu memang memiliki beberapa kegunaan praktis. Han Xiao menggunakan pengalaman yang ia dapatkan dari kerajinan bahan peledak tinggi dan pisau lipat untuk meningkatkan mesin afinitas pemula ke LV 4. Mesin Affinity pemula memiliki batas level 5, yang akan membawa Han Xiao 15.000 pengalaman. Pemotretan dasar miliknya sekarang LV 8, dan itu akan membutuhkan 45.000 pengalaman lagi untuk naik level. Secara keseluruhan, Han Xiao hanya membutuhkan 60.000 lebih banyak pengalaman untuk mendapatkan 2 lebih banyak poin bakat. Masing-masing dari 6 negara memiliki berbagai jenis pengetahuan maju yang mereka gunakan untuk membujuk orang-orang kuat agar bekerja untuk mereka. Di planet Aquamarine, hanya ada pengetahuan lanjutan untuk 3 dari 5 kelas utama, pugilis, mekanik, dan esper. Meskipun tidak ada planet pemula yang memiliki pengetahuan lanjutan dari semua 5 kelas utama, pendatang baru selalu dikirim ke planet berdasarkan preferensi yang mereka masukkan.
Sementara Divisi 13 memiliki pengetahuan mekanik canggih, itu hanya dapat diakses oleh sekutu, dihormati. Masih ada jalan panjang sebelum Han Xiao menjadi dihormati dengan Divisi 13. Sejak malam ketika Han Xiao kembali ke bengkel, Luqian belum pernah menatapnya langsung, dan akan memerah dan lari darinya setelah hanya beberapa kalimat, membuat Han Xiao merasa sangat kesal. Tidak membantu kalau Patua Lu akan muncul dari waktu ke waktu untuk memberinya tatapan penuh pengertian. Adapun Luqian sendiri, dia sebenarnya memiliki perasaan campur aduk tentang Han Xiao. Tentu saja, dia tidak membenci Han Xiao. Namun, itu tidak seperti dia menyukainya juga. Sebaliknya, dia lebih khawatir Han Xiao akan berkemas dan pergi jika dia menolaknya. Lagi pula, di mana lagi dia bisa menemukan karyawan yang begitu baik murah. Tiba-tiba, ponsel Han Xiao menyala. Pesan berbunyi, dokumen telah selesai. Laporkan hari ini. Feng Jun, petik 1. Akhirnya. Menara Star Dragon adalah fasilitas pemerintah rahasia di mana kantor pusat Divisi 13 berada. Bagian dalam menara itu seperti labirin. Han Xiao mengikuti Feng Jun melalui lorong dan terowongan selama setengah jam sebelum akhirnya mencapai markas. Kali ini, dia tidak ditutup matanya. Tempat ini sangat sulit diakses, keluh Han Xiao. Itu sebabnya itu aman, jawab Feng Jun ketika dia menyapu sensor keamanannya untuk membuka kunci gerbang otomatis raksasa. Han Xiao melangkah melewati gerbang Kaola yang sangat luas yang penuh dengan orang. Yang mengejutkan, meskipun berada di bawah tanah, markas Divisi 13 memiliki penerangan yang baik dan berventilasi baik. Feng Jun memberikan kartu keamanan dan masker mulut kepada Han Xiao. Lebih baik tidak mengungkapkan wajahmu kepada terlalu banyak orang. Pakai ini. Han Xiao hendak memakainya ketika dia melihat ada gambar binaragawan T3L4-4 nanogram yang tercetak di atasnya. Dia mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat Feng Jun menahan tawanya. Kenapa kamu menatapku? Pakai dengan cepat. Petik 2. Huff. Han Xiao tiba-tiba menarik lengan Feng Jun untuk merobek sepotong kain dari lengan bajunya. Hal ini lebih cocok untukmu, katanya dengan santai sambil mengikatnya di wajahnya dan melemparkan topeng adat kembali padanya. Feng Jun hampir menangis. Ini seragam baruku yang dikeluarkan. Tiba-tiba, Han Xiao merasakan seseorang mengawasinya. Dia melihat sekeliling untuk menemukan seorang pria muda yang tidak dikenal mengenakan mantel putih yang menatapnya penuh kebencian. Apa yang membuatnya sangat marah? Tanya Han Xiao, bingung. Feng Jun tertawa getir. Dia, abaikan saja dia. Luo Xuan belum pernah melihat wajah Han Xiao sebelumnya, tetapi dia tahu pasti bahwa orang di samping Feng Jun adalah dia. Departemen terselubung memiliki satu lantai untuk diri mereka sendiri. Itu terasa kurang ramai dari departemen lain. Feng Jun membawa Han Xiao ke ruang rapat sebelum pergi. Han Xiao melangkah melewati pintu untuk melihat sudah ada 3 orang yang duduk di dalam. Mereka tidak lain adalah Li Yalin, Lambert, dan Liao. Kamu orang logistik yang diberi izin khusus oleh direktur untuk bergabung dengan tim kami. Li Yalin bangkit untuk melingkari Han Xiao saat dia memeriksanya. Han Xiao mengangkat alis. Izin khusus. Orang logistik. Tiba-tiba, dia memperhatikan bahwa wanita yang berbicara dengannya tidak hanya ramping dan ceria, tetapi juga sangat cantik. Dalam buku-buku Han Xiao, dia dengan mudah berada di sana bersama Hila. Dia mengenakan jaket kuning bergaya sport di atas celana ketat hitam. Aku Han Xiao, seorang mekanik. Liao tiba-tiba berdiri, menjatuhkan kursinya dalam proses. Nini senang bertemu denganmu. Aku Liao, peretas tim, dia memperkenalkan, mengulurkan tangan. Aku penembak jitu, Lambert, memperkenalkan Lambert dengan jelas tanpa bangun. Han Xiao menjabat tangan Liao dan dengan santai mengakui Lambert dengan anggukan. Dia jelas tipe pendiam. Hei, mengapa kamu mengenakan topeng? Tanya Li Yalin dengan mata besar, cerah, dan ingin tahu saat dia meraih untuk menarik topeng Han Xiao. Han Xiao mengelak. Kenapa kamu menyembunyikan wajahmu? Apakah kamu tidak mempercayai kami? Li Yalin bertanya dengan sedih. Identitas aku sangat rahasia, jawab Han Xiao. Meskipun ditugaskan di tim ini harus berarti bahwa orang-orang ini dapat dipercaya, Han Xiao masih merasa bahwa tidak mengungkapkan wajahnya akan menyelamatkannya dari masalah. Dia bisa membayangkan pertanyaan yang akan mereka miliki untuknya setelah mengetahui wajahnya. Bukankah kamu yang ingin buron? Mengapa Divisi 13 menginginkanmu? Apa yang kamu lakukan pada organisasi kriminal? Menjawab semua pertanyaan itu akan sangat memusingkan. Selain itu, Han Xiao tidak berencana untuk tinggal di Divisi 13 terlalu lama. Identitasmu sangat rahasia, tunggu. Li Yalin sepertinya mengingat sesuatu, dan dia melompat di depan Han Xiao, bertanya, apakah kamu yang membuat lengan mekanik ringan? Petik 2. Han Xiao memulai. Bagaimana kamu tahu? Haha, jadi itu kamu. Li Yalin melompat kegirangan sebelum mengulurkan tangan ke bahu Han Xiao. Buat yang lain untukku. Mulut Han Xiao berkedut. Itu tidak akan gratis.
Li Yalin tertawa keras sebelum bertanya dengan lembut, bisakah aku mendapat diskon? Tidak. Kamu pelit. Aku masih belum tahu namamu. Wanita cantik yang terlalu ramah ini membuatnya sakit kepala. Li Yalin, yang bertanggung jawab atas pertempuran jarak dekat, jawabnya dengan enggan. Jadi kita berempat adalah tim. Tidak, masih ada pemimpin kita. Di mana dia? Dia tidak di sini. Dia pulih dari cedera. Petik 2. Bahkan pemimpinnya terluka. Operasi rahasia pasti merupakan pekerjaan yang berbahaya, kata Han Xiao. Ketiganya bertukar pandangan canggung. Pemimpin sakit karena keracunan makanan, jelas Liao. Petik 2. Han Xiao terdiam. Liao batuk kering. Departemen terselubung melakukan misi kesulitan tinggi khusus. Setiap tim terdiri dari 4-7 orang, dan selain menyelesaikan misi yang ditugaskan kepada kami setiap bulan, kami pada dasarnya bebas untuk melakukan apapun yang kami inginkan di waktu luang kami, ia mulai menjelaskan. Personel Ops adalah krim tanaman. Beberapa dari kita, seperti Paman Lambert, direkrut dari organisasi lain. Dia direkrut dari pasukan khusus. Penunjukan kamu adalah dukungan bidang. Kamu akan bertanggung jawab atas peralatan, penjadwalan, dan, selama operasi, mengumpulkan dan mengatur intel. Kamu akan menjadi mata dan telinga kami mulai sekarang. Petik 2. Itu bagus dan semuanya, pikir Han Xiao, tapi aku ingin berburu monster. Namun demikian, dia bisa mengerti mengapa Divisi 13 mengatur hal-hal seperti ini, mereka lebih suka tidak menempatkan aset berharga seperti dia dalam menghadapi bahaya. Ya, pada akhirnya, Han Xiao tidak hanya mendapatkan perlindungan mereka, tetapi juga sebuah platform untuk menghasilkan uang, jadi dia puas. Mekanik sangat lemah sejak awal dibandingkan dengan petinju atau esper, sehingga kerajinan jauh lebih efisien bagi mereka untuk mendapatkan pengalaman. Apakah tim kami punya nama? Tanya Han Xiao. Nama tim, apa gunanya itu? Jawab Li Yalin yang masih tidak senang. Itu benar, gumam Han Xiao. Tiba-tiba, Li Yao menyela, kami baru saja mengeluarkan misi untuk menerima laba-laba hitam. Tampaknya, dia masih bersembunyi di sini di ibu kota barat. Petik 2. Han Xiao mengangkat alis. Waktu misi terlalu mendadak, itu mungkin sengaja ditugaskan oleh atasan. Laba-laba hitam, Li Yalin bertanya-tanya dengan keras. Aku tahu dia terkenal karena menjadi pemburu hadiah solo. Terakhir kali agen lapangan itu mencoba membawanya, dia meledakkan 2 jalan. Kenapa dia masih bersembunyi di sini di ibu kota? Petik 2. Kapan kita akan berangkat? Lambert bertanya. Tidak perlu terburu-buru, karena mereka sudah mengkonfirmasi lokasinya, mari kita bertindak di malam hari. Petik 2. Karena ini adalah misi pertamamu, biasakan saja dirimu dengan persiapan logistik. Meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka, ketiganya tidak menanyakan terlalu banyak tentang identitas Han Xiao. Ditugaskan untuk operasi rahasia sudah berarti bahwa atasan mempercayainya, dan itu sudah cukup. Kamu telah memicu misi kelas E, Black Spider. Terima, tolak. Menerima. Petunjuk misi, laba-laba hitam adalah pembunuh dan pemburu hadiah terkenal. Ini adalah misi pertamamu dengan Departemen Rahasia. Tanggung jawab kamu adalah membantu tim berhasil. Persyaratan misi, kalahkan Spider hitam. Hadiah, 5.000 pengalaman. Bonus hadiah, 40.000 pengalaman atau penstabil pikiran. Laba-laba hitam, bukankah itu bos mini? Pikir Han Xiao pada dirinya sendiri. Black Spider adalah seorang esper yang dianggap sebagai salah satu bos terberat untuk dibunuh dalam versi 1.0. Biasanya, pencarian bos mini di level Han Xiao saat ini adalah setidaknya kelas D, dan hadiah pengalaman yang jauh lebih banyak. Namun, di galaksi, hadiah quest secara otomatis disesuaikan sesuai dengan level karakter dan peran. Secara umum, dalam pencarian pihak, pemain yang berkontribusi paling banyak kerusakan atau penyembuhan akan mendapatkan pengalaman terbanyak. Itu adalah sistem yang mencegah lintah pengalaman. Aku kira ini masih lebih baik daripada tidak sama sekali, Han Xiao menghibur dirinya sendiri. Dari apa yang Han Xiao ketahui tentang laba-laba hitam, misi ini akan menjadi sepotong kue untuk timnya. Namun, hadiah bonus adalah pertanyaan yang berbeda. Han Xiao tahu pasti bahwa kondisi untuk hadiah bonus adalah untuk mengambil Black Spider hidup-hidup, tetapi itu bisa terbukti sulit untuk dicapai karena Black Spider sebenarnya adalah manusia super, dan kemampuannya membuatnya jauh lebih sulit ditangkap daripada dikalahkan. Sampai sekarang, hanya Han Xiao yang tahu tentang fakta bahwa ia adalah manusia super. Dalam game, itu hanya akan terungkap setelah peluncuran. Di sisi lain, karena Han Xiao memiliki pemahaman lengkap tentang sejauh mana kemampuan Black Spider, masih mungkin untuk menangkapnya. Berapa banyak yang akan kamu bayar untuk aku? Tanya Li Yalin tiba-tiba. Dia jelas masih digantung di lengan mesia ringan. Satu lengan mesia ringan akan berharga 20.000. 10.000 di muka, ditambah bahan, dan aku akan membuat kamu satu dalam 2 hari. Petik 2. Li Yalin cemberut. Meskipun hampir sebulan gajinya, dia masih bertekad memilikinya.
Apakah kamu punya hal lain untuk saat ini? Han Xiao merenung sejenak sebelum mencabut apa yang tampak sebagai pegangan pisau 10 cm hitam tanpa pisau. Untuk apa ini? Tanya Li Yalin dengan ragu. Han Xiao terkekeh dan menekan sakelar kecil pada gagangnya. Seketika, sebuah pisau keluar dari dalamnya, mengubah tongkat itu menjadi pisau tajam 70 cm. Ini adalah pisau yang bisa ditarik. Bagi Li Yalin, itu adalah cinta pada pandangan pertama. Alasan dia menyukai tongkat sihirnya adalah karena portabilitasnya, dan pisau yang dapat ditarik membawanya selangkah lebih maju. Itu tersembunyi, namun lebih kuat. Tepat saat dia hendak mengambilnya dari tangan Han Xiao mengelak. 1000 untuk satu, katanya dengan wajah lurus. Sebenarnya, hanya butuh 300 untuk membuatnya. Dasar pelit-pelit, wajah uang. Li Yalin memarahi saat dia mengeluarkan uang. Ketika dia mulai bermain-main dengan pisau, Lambert tiba-tiba berbicara. Aku ingin 10 tetapi lebih pendek. Sekitar 30 cm. Petik 2. Han Xiao sangat gembira. Tidak masalah. Aku ingin mereka siap malam ini. Selama aku punya bahannya. Aku juga menginginkannya, seru Lin Yao, yang mengejutkan Han Xiao. Untuk beberapa alasan, senjata pemula ini ternyata menjadi item yang cukup panas. Apa yang tidak diketahui Han Xiao adalah bahwa inovasi terhambat di Divisi 13 dan mungkin ada hubungannya dengan Departemen Penelitian. Selain itu, jenis misi kompleks yang biasanya dilakukan oleh operasi rahasia membatasi pilihan peralatan mereka. Senjata pilihan utama sebagian besar agen untuk pertarungan jarak dekat adalah belati, jadi pisau Han Xiao yang bisa ditarik adalah pengubah permainan. Bayangkan jika, selama misi, musuh kamu mencabut belati 10 jemnya, dan kamu mencabut pisau meteran panjang kamu. Lebih lama selalu lebih mengesankan. Setelah mendapatkan bahan-bahan dari Lambert dan Li Yao, Han Xiao pergi ke bengkel pribadi di Departemen Logistik untuk membuat pisau. Dalam satu sore, Han Xiao menghasilkan $11.000 aquamarine dan bahkan mendapatkan sedikit pengalaman dalam proses, total 8.000. Tidak buruk sama sekali. Sepertinya Divisi 13 akan menjadi tambang emas seperti yang aku harapkan. Petik 2. Setelah merasa cocok, ketiganya berangkat ke kota untuk berburu Black Spider. Han Xiao, bagaimanapun, tetap tinggal di markas besar untuk memberikan dukungan, intel, dan instruksi. Li Yalin, Lambert, dan Li Yao semuanya memiliki kamera dan mikrofon yang melekat padanya, dan umpan mereka langsung ditransfer ke Han Xiao. Dia dapat dengan jelas melihat apapun yang mereka lihat, dan dalam beberapa hal, tugasnya adalah bertindak sebagai direktur. Tentu saja, karena Han Xiao masih baru dalam pasukan, dia tidak berharap mereka sepenuhnya percaya pada penilaiannya. Selain itu adalah misi yang mudah bahwa mereka semua tahu yang dimaksudkan oleh atasan sebagai percobaan. Sementara mereka tidak keberatan dengan Han Xiao sebagai kapten, apakah mereka akan mendengarkannya adalah masalah lain. Mereka masih akan mengikuti penilaian mereka sendiri tidak peduli apa, dan Han Xiao sepenuhnya tahu ini. Meskipun demikian, Han Xiao tidak hanya cukup berpengalaman sebagai kapten, setelah memimpin 50 orang penggerebekan kembali di galaksi, ia pada dasarnya maha tahu, dan ini saja membuatnya menjadi orang terbaik untuk pekerjaan itu. Malam telah tiba. 3 orang tiba di jalan-jalan distrik 8 yang kotor dan basah. Saat malam, jalan-jalan kosong, dan lampu-lampu jalan berkelap-kelip. Distrik 8 sangat berbeda dari distrik lainnya. Bangunan-bangunan di sini buruk, dan beberapa bahkan tidak memiliki atap yang layak, sebaliknya, lembaran logam dan kain terlihat menutupi rumah-rumah. Binatu menggantung di semua tempat, dan jalanan tidak bersih dan penuh sampah. Ini adalah tempat yang sulit disebut aman. Pedagang obat bius dan sejenisnya semuanya tumbuh subur di distrik ini, dan tidak ada yang mengejutkan bahwa Black Spider akan bersembunyi di sini. Ketiganya lengkap, bahkan Li Yao. Meskipun dia adalah seorang hacker, dan juga seorang pengecut, dia masih bisa memegang senjata.